Nah, selanjutnya kita akan belajar mengurutkan nama host name ya. Nama host berdasarkan domain. Misalnya dengan bagian kiri dengan bagian yang paling kanan yang akan kita urutkan. Yang paling kanan itu misalnya berdasarkan ini ya. Nah, caranya sangat mudah sekali ya kalau misalnya kita ingin mengurutkan berdasarkan bagian kanan dalam contoh kasus ini. Kita tinggal buat saja seperti ini. Saya contohkan ya, select misalnya nama, kemudian substring index. Nah, ini nih bisa dikatakan latihan dari sebelumnya ya. Nama, kemudian nah ini delimiternya menggunakan titik ya. Kalau misalnya ini substring ini ya. Substring. Nah, kalau substring index ini kan dia itu akan mengembalikan nilai dari semua nilai dari menampilkan semua nilai dari sisi kiri gitu ya kalau misalnya nilainya positif, dan dan sebaliknya akan mengembalikan semua nilai dari sisi kanan jika nilainya negatif, atau dia akan melakukan pencarian dari sisi kanan jika negatif. Nah, karena kita yang akan kita cari, maaf ini kok jadi gini ya, bentar. Ntar saya ulangi lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya nilai negatif, dia akan mulai mencari dari sisi kanan ya. Ini udah jelaskan masalah substring, tapi kalau misalnya nggak ngerti, ini diulangi lagi nggak apa-apa lah. Berarti saya mencarinya dari sini karena yang akan saya ambil dari sini gitu ya. Berarti nanti yang akan urutkan saya di sini yang akan saya urutkan gitu. Oke. From host name. Berarti dia akan, kalau misalnya titiknya -1 di sini, berarti dia mulai di sini dan akan mengembalikan nilai dari kanan. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, oke, ini terpisahkan. Nah, kalau misalnya mau diurutkan tinggal order by, kita pakai alias tabel di sini, as urutan misalnya from host name, kemudian order by ini ya, by urutan. Maka dia akan diurutkan berdasarkan .com gitu. CNOR. Nah, misalnya contoh kasus lain, ini masih pakai substring sebenarnya, tapi ya gak apa-apa. Saya contohkan lagi, select nama from host name. Oke, tampilkan lagi aja. Nah, kalau misalnya mau diurutkan dari sebelah kiri, saya contohkan select nama, kemudian substring. Substring berarti kita gunakan nilainya yang positif, substring index. Nah, di sini kan ada CPS pakai subdomain, atau ada yang menggunakan awalan www dan ada yang tidak. Tapi ini lihat dulu ya. Berarti yang tidak menggunakan awalan www atau tidak memiliki subdomain, sebenarnya dia kosong untuk nilai subdomainnya gitu. Oke. Substring index, kemudian nama, from di sini apa, satu from hostname. Nah, ini lihat sini hasilnya adalah CPS DBA Pangandaran do.ec MySQL. Nah, harusnya kan ini kan tidak punya subdomain. Berarti dia harusnya kosong gitu kalau nantinya diurutkan. Maka kita tambahkan lagi di sini. Nah, kita tambahkan lagi di sini concat. Nah, oke. Kemudian di sini adalah titik-titik seperti ini, maaf. Nanti seperti ini, concat, kemudian nama ya. Seperti ini. Nah, ya. Concat nama, oke. Ya benar seperti ini ya. Nah, ini pakai koma. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, ini kosong ya hasilnya. Substring index nama concat 1. Karena kan dia itu akan mengembalikan sisi dia itu akan menghasilkan nilai ini ya. Ya, saya kenapa kosong? Nah, karena itu bentar di sini dulu ya.
Oke, saya jelaskan dulu ya. Nah, misalnya di sini adalah substring. Ya, ini tambahkan lagi di sini. Karena kan di sini akan menghasilkan titik 2 ya, titik-titik 2 ya. Jadi hasilnya dia kosong. Nah, sebentar saya dulu di seperti dirubah dulu ya formatnya. Oke. Nah, ini kan hasilnya kosong ya. Tapi kan kita nantinya rencananya mau mengambil yang bagian ini. Ini kosong ya. Terus nilai yang kita cari adalah bagian nilai yang dari sebelah kiri ya. Dari sini berarti. Nah, kalau misalnya saya ambil 1 di sini, berarti setelahnya adalah memang kosong nilainya. Tapi kalau misalnya saya ambil di sini nilainya adalah 3, min 3, 1, 2, 3, maka dia akan menghasilkan CVS di sini. Oke. Nah, saya contohkan lagi, kita sistem clear aja dulu. Ini tadi kan udah contoh kasusnya adalah kita ngambil pojok kanan sebelah kanan. Nah, kalau misalnya dari pojok sebelah kiri dan ada domainnya yang berubah, yang tidak sama gitu, contohnya tidak ada awalan WW dan tidak memiliki subdomain, maka kita harus menggunakan mengakalinya dengan menggunakan perintah concat. Nah, kalau seperti ini hasilnya kosong, tapi kalau misalnya min 3 di sini kita ambil min 3. Nah, maka ini hasilnya seperti ini ya. Di sini terlihat bahwa MySQL di sini menampilkan semuanya, cuma di bagian MySQL ini yang tidak memiliki awalan www dan subdomain atau subdomain dia akan menampilkan titik mysql.com. Nah, berarti di sini kita sudah bisa mengurutkan berdasarkan ini ya, berdasarkan pojok kiri itu ya. Oke. Bisanya bagaimana? Karena nantinya si mysql.com ini akan menampilkan string kosong kalau misalnya kita ambil 1. Oke. Karena kan tadi di bagian CVS ini ada titik-titik 2 di awal ya. Kalau misalnya kita ambil min 3, 1, 2, 3, maka dia akan mengembalikan nilai dari sebelah kanan. Sebelah kanannya adalah CVS. Sama MySQL juga 1, 2, 3. Nah, kalau di bagian 3, maka dia di bagian titik 1 pertamanya hanya akan mengembalikan titik mysql.com. Oke. Maka kalau misalnya kita tambahkan substring index di bagian ini ya. Oke. Saya hapus dulu ininya. Dan misalnya saya tambahkan seperti ini, substring index, kemudian ini dipecah dulu gitu ya, supaya mengerti gitu ya, bukan tahu hasilnya saja gitu. As test from ini ya, from host name. Oke. Maka di sini string MySQL kosong gitu. Oke. Jadi ini yang saya maksud. Makanya tadi saya tambahkan delimiter titik supaya nantinya nilai-nilai domain yang tidak memiliki subdomain atau tidak memiliki awalan www ini bisa diurutkan dengan benar gitu. Nah, sistem clear lagi. Ini dulu. Maka nanti tinggal di sini. Oke. Tes, kemudian from hostname order by test di sini. Oke, maka dia akan mengurutkan dari nilai string kosong ke C, D sesuai dengan pengurutan menaik ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalnya di tengah, kalian tinggal ambil saja di sini jadi min 2 ya di sini. Nah, ini tinggal tulis saja min 2, berarti ada konsepnya tetap. Jadi min 2, kalau min 2 berarti ini titik-titik di sini 1, 2, berarti dia akan mengembalikan mysql.com. Kalau ini 1, 2, ini mengembalikan php.net. Nah, lihat. Ya, salah ya. Kalau 1, 2 berarti dia nilainya minnya 2, 1, 2 berarti Apache di sini. Dan kalau kita ambil 1, maka di sini hanya Apache. Oke. Jadi tadi php.net kalau diambil min 2, 1, 2 berarti ambilnya php.net, kemudian ada diambil lagi 1 berarti positif 1 berarti di sini maka akan mengembalikan nilai di sebelah kiri yaitu PHP. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk di bagian tengah. Kalau misalnya pengurutan di bagian tengah, kemudian pojok kiri dan pojok kanan.
Nah, ini untuk contoh bagaimana mengurutkan nama nama host ya. Ini sebenarnya untuk latihan substring, nanti dilanjutkan bagaimana kita akan mengurutkan nomor IV. Ini ada tekniknya lagi.